Halo semuanya, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai circular static. Circular static merupakan struktur data antrian atau key yang mengatur elemen-elemen di dalam sebuah array dengan alokasi memori statis. Di dalam circular static, semua elemen-elemen disusun secara linear, berurutan, secara melingkar. Itu menunjukkan bahwa dalam circular static, kita dapat kembali menginputkan data pada awal array ketika sudah mencapai akhir dari array, sehingga menciptakan efek sirkular. Baik teman-teman, ini adalah contoh dari coding circular static key. Pertama terdapat variabel max size sama dengan 5. Di variabel ini kita adalah maksimum dari jumlah data yang dapat kita inputkan ke dalam antrian. Terdapat juga variabel counter, terdapat variabel key, dan integer front dan rear. Front merupakan pointer awal ataupun yang akan menunjukkan bahwa awalan dari antrian tersebut, dan rear adalah pointer yang menunjukkan bahwa dalam akhiran antrian tersebut. Di dalam circular static key mengambil prinsip dari FIFO, first in, first out. Jadi yang pertama kali diinput akan pertama kali juga keluar. Di dalam circular static key, front dan rear dimulai dari angka -1. Jadi key, resize, max size. Di dalam circular static key terdapat fungsi boolean is empty. Fungsi dari boolean is empty ini adalah untuk mengecek apakah data tersebut kosong ataupun berisi. Jika front sama dengan -1, maka data tersebut kosong ataupun true, dan jika tidak, maka akan menjadi false ataupun data tersebut memiliki isi. Dan yang kedua terdapat boolean is full. Data di dalam data itu, di fungsi ini akan kita dapat mengetahui apakah data tersebut penuh dengan menginkrementasikannya rear tambah 1 sisa hasil bagi dari max size lalu dibandingkan dengan nilai front. Jika true, maka data tersebut sudah penuh, dan jika false, maka data tersebut masih belum penuh. Ini adalah fungsi void and key integer value, di mana kita dapat menambahkan elemen-elemen ke dalam antrian dengan pertama kali mengecek apakah data tersebut penuh dengan fungsi boolean is full. Dan jika data tersebut penuh, maka akan muncul key is full cannot add new element. Dan jika tidak, maka akan dilakukan fungsi dari boolean is empty tadi untuk mengecek apakah data tersebut kosong dengan menjadikan front sama dengan 0. Dengan menginkrementasikan nilai rear, yaitu adalah rear ditambah 1 sisa hasil bagi dari max size. Dengan value ditugaskan kepada key dengan indeks rear. Baik, berikut merupakan contoh dari NQ dan DQ. Kita memasukkan datanya sebanyak 5. Pertama kita akan NQ. Di sini akan kita coba NQ sampai penuh ya. Datanya adalah 6, NQ lagi 8, NQ lagi 2, NQ lagi 5, 5, NQ lagi 7. Dan kita coba NQ lagi. Nah, ketika data sudah penuh, maka akan muncul kata key is full, cannot add new element. Dan jika datanya masih kosong, maka akan ditambahkan ke dalam antrian sampai data tersebut penuh atau tidak. Itu terserah dari data yang ingin kita inputkan. Dan yang kedua adalah fungsi dari void DQ. DQ ini adalah fungsi dari untuk mengurangi atau remove data ataupun antrian yang sudah kita input tadi. Dengan pertama, apakah mengecek data tersebut sudah kosong, dan jika data tersebut kosong, maka akan muncul key is empty, no element to remove. Dan jika nilai front sama dengan rear, itu artinya hanya terdapat satu elemen di dalam antrian tersebut, maka akan kembali menjadi kosong kembali dengan nilai front menjadi -1, rear menjadi -1 juga. Dan jika tersebut
di dalam antrian tersebut memiliki lebih dari satu elemen, maka front akan diinkrementasikan dengan rumus front ditambah 1 sisa hasil bagi max size. Berikut merupakan contohnya. Jika kita langsung DQ, maka akan muncul Q is empty, no element to remove. Dan jika data tersebut memiliki isinya, maka kita dapat mencoba mengosongkannya. Contohnya kita akan membuat datanya, kita NQ dulu. 5. Kita NQ 2. Dan kita coba DQ. Nah, sisa kita tunjukkan lagi. Nah, maka cuma tersisa satu antrian saja. Karena tadi kita sudah DQ satu antrian. Baik. Selanjutnya terdapat fungsi display queue, di mana fungsi ini untuk menampilkan apakah data tersebut kosong ataupun berisi di dalam antrian tersebut dengan menggunakan fungsi is empty, boolean is empty tadi. Jika data tersebut true, maka akan muncul queue is empty dan fungsi akan segera kembali atau di return. Kita coba jumlah datanya tadi, kita klik, kan kita belum ada upload apa-apa ya, kita coba display langsung. Key is empty itu memang berarti di dalam antrian tersebut belum ada data yang diinputkan. Dan jika data tersebut memiliki nilai ataupun antrian di dalamnya, maka di dalam data tersebut akan menampilkan key, indeks keberapa, sama dengan nilai dari key tersebut ataupun antrian tersebut. Misalnya, di dalam antrian pertama, nilainya adalah 3, di dalam antrian kedua adalah 5. Seperti itu. Contohnya adalah sebagai berikut. Kita coba ini key dulu. Coba NQ lagi, nilainya adalah 7. Kita coba display key. Nah, pada key index pertama ataupun antrian pertama bernilai 3 dan antrian kedua bernilai 2, pada antrian ketiga bernilai 7. Oke. Itu merupakan contoh dari display key yang memiliki apakah empty tersebut berisi ataupun kosong. Dan selanjutnya terdapat fungsi void delete key. Fungsi dari void delete key adalah untuk menghapus antrian keseluruhannya, dan ketika datanya sudah dihapus maka akan muncul key has been deleted. Contohnya adalah sebagai berikut. Kita klik delete key. Nah, key has been deleted. Nah, lalu kita coba lihat apakah masih ada data di dalamnya. Key is empty. Karena kita sudah menghapusnya tadi secara keseluruhan, maka antrian tersebut sudah kosong dan tidak berisi lagi. Selanjutnya adalah fungsi static integer get counter, di mana untuk fungsi ini 2 sangat diperlukan pada variable counter tadi, memanggil variable counter. Selanjutnya adalah static void display counter, di mana untuk menunjukkan sudah memanggil counter keberapa dengan menjadikan counternya menjadi 1. Selanjutnya adalah fungsi main atau utama dari codingan berikut ini yang akan menjadi tampilan untuk si pengguna. Di dalam ini terdapat integer choice, integer value, dan integer queue size, lalu circular static queue object yang dipanggil melalui ini tadi, class circular static queue.
Di sini merupakan bagian dari atau section dari penginputan key size yang akan kita inputkan tadi. Lalu, jika key kurang sama dengan 0 atau key size lebih dari circular static queue max size, maka akan muncul invalid key size. Karena tadi maksimal dari data yang dapat kita inputkan ada 5. Jadi jika lebih dari 5 ataupun tidak sama dengan atau kurang dari 0, maka hasilnya akan invalid. Contohnya adalah sebagai berikut. Tadi kan maksimalnya 5, kita akan coba tambah jadi 7. Maka akan muncul invalid key size karena maksimal dari data yang dapat kita input adalah sebanyak 5. Terus object display counter ini merupakan tampilannya, yaitu adalah circular static key menu, di mana pilihan pertama adalah end key, kedua adalah D key, ketiga adalah display key, keempat delete key, dan kelima adalah exit. Nah, di sini yang merupakan penginputan kita yaitu adalah your choice. Jadi kita memilih antara 1 sampai 5 dengan pilihan pertama. Jika kita memilih end key, maka kita akan harus menginputkan value dari end key-nya. Lalu objeknya end key value lalu ditampilkan dalam objek display counter. Jika kita memilih yang kedua yaitu D key, maka objek D key lalu akan memunculkan display counternya dalam tampilan awal. Dan yang ketiga, jika kita memilih display key, maka akan menampilkan tampilan dari antrian data ataupun isi dari data yang sudah kita isi tadi dalam antrian. Dan yang keempat itu adalah delete key. Jadi setelah kita mendelete, kembali menjadi display counternya lagi dan data tersebut ataupun antrian tersebut sudah terhapus seluruhnya. Dan yang kelima adalah exit. Jadi ketika kita sudah selesai menggunakan program ini, akan muncul outputnya adalah thank you for using this program. Dan jika kita tidak memilih antara 1 sampai 5 ataupun memilih angka lain atau justru 7, 8, 9 ataupun selain dari 1 sampai 5, maka akan muncul invalid choice. Please try again. Jadi contohnya sebagai berikut. Kan ini pilihannya ada 5 ya nanti. 1, 2, 3, 4, 5. Dan jika kita memilih nomor 8, invalid choice, please try again. Nah, jadi kita harus memilih antara 1 sampai 5. Berikut merupakan penjelasan saya mengenai circular static key. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih.